Ya, udah 1 semester ya kita mengikuti acara study center ini ya adik-adik ya. Ya, di sini sebelum mulai acara kita ya kita mari bersatu di dalam doa. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sore hari ini, ya kami boleh sama-sama berkumpul untuk mengikuti acara sore hari ini Tuhan. Kira Kau dapatkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kau senantiasa menyertai kami Tuhan, biar kami boleh mendapatkan manfaat dari acara ini Tuhan. Amin. Amin. Baik adik-adik ya. Mungkin sebelum mulai acara kita bisa melihat ya adik-adik ya, pemutaran video dari profil Study Center Madiun. Ya, kepada host saya persilakan untuk memutar video profilnya. Perkenalkan, nama saya Alfian. Saya salah satu guru dan juga penanggung jawab dari Study Center. Di Study Center menyediakan 2 jenis kelas, yaitu adalah kelas intensif dan kelas value. Study Center berusaha menanamkan bukan hanya pembelajaran kepada anak-anak Study Center, tapi kita menekankan 3 pilar utama, IQ, EQ, dan SQ. Sebagai pengajar di Study Center, saya memiliki pengharapan yang besar terhadap anak-anak di sini. Saya berharap anak-anak yang dibimbing di sini dapat dibina tidak hanya secara pendidikan, tapi juga dibangun karakter mereka dengan baik dan juga kerohanian yang baik. Saya berbeban agar anak-anak di sini memiliki kemajuan selama belajar di sini dan mereka dapat unggul di sekolah mereka. Saya Alfian, saya adalah salah satu pembina di Study Center dalam program BMU. BMU sendiri atau Build Me Up adalah salah satu program Study Center untuk pembinaan karakter remaja dengan tujuan atau beban supaya remaja-remaja peserta Study Center punya karakter yang lebih unggul daripada remaja-remaja lainnya. Seperti kita tahu, karakter dari seorang remaja terbentuk dari 30% bawaan orang tua dan 70% adalah kebiasaan mereka, dalam hal ini pergaulan mereka di lingkungan. Karena itu kami berharap melalui BMU kami bisa membina karakter-karakter remaja peserta Study Center supaya bisa lebih baik lagi ke depan. Beberapa peserta juga memiliki perkembangan yang positif setelah bergabung dengan program Study Center. Nilai mereka mulai mengalami kemajuan, bahkan berprestasi di kelas dan di sekolah. Semenjak saya ikut program SC, semuanya saya bisa kerjain dengan tepat waktu dan juga PR-PR bisa saya kerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Intinya SC sangat membantu saya sih dalam pelajaran matematika khususnya. Dan saya juga puji Tuhan mendapatkan ranking 1 dan salah satu faktor pendukungnya dari program SC ini. Halo, nama saya Gerard Arianto Purba dari SMP Negeri 1 Jakarta. Saya kelas 8. Dengan mengikuti program SC, saya dapat terbantu dalam bidang matematika dan fisika. Saya juga mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Dengan itu saya mendapati nilai di atas KKM menjadi juara 1. Nama saya Meliani. Saya sekolah di Strada kelas 8. Saya sudah mengikuti SC selama 1,5 tahun. Selama saya di SC atau Study Center, saya merasa bisa mengerjakan soal dengan mudah. Halo, nama saya Devon. Saya dari Sekolah Kanaan kelas 7. Saya SC selama 7 bulan. Di dalam SC saya mendapat bantuan menjadi lebih teliti dan akhirnya saya mendapat nilai yang bagus. Hai, nama saya Owens dari Sekolah SMP 5 kelas 7. Selama saya di SC, saya telah terbantu dalam memahami
bidang pelajaran sekolah lebih cepat untuk dipahami. Study Center juga menyediakan kegiatan penunjang untuk menjaga setiap peserta dalam kegiatan yang positif, sehingga mereka memiliki komunitas kegiatan yang membantu mereka, antara lain olahraga basket, badminton, futsal, dengan adanya SC United, kelas memasak, dan kelas bahasa antara lain bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Korea. Min, puji Tuhan ya adik, bagaimana kita bisa melihat tadi ya, melalui profil dari Study Center, kita bisa melihat banyak manfaat yang kita dapat ya ketika kita mengikuti Study Center. Bahkan selain pendidikan kita, juga banyak hal yang dilatih di dalam Study Center ini ya. Nah, sore hari ini ya adik ya kita akan ada presentasi dengan topik khusus adik-adik ya, mengenai bagaimana belajar. Ya, di sini akan dibawakan oleh Kak Agung ya. Jadi sebelumnya selama presentasi ini adik-adik bisa mencatat mungkin bila perlu, juga mendengarkan baik-baik. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, adik-adik bisa menanyakan kepada Kak Agung ya melalui chat Zoom atau bisa raise hand saat sesi tanya jawab. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Agung untuk mempresentasikan mengenai bagaimana belajar. Halo, selamat sore. Suara saya apa terdengar jelas dari? Jelas ya. Baik, sebelumnya saya akan share CV saya dulu ya. Ini nama lengkap saya, Agung Dwi Krisnayana ya. Saya mendapatkan 2 gelar, puji Tuhan, yaitu DR dan juga SGET ya. Ini sekilas tentang saya, mana saya dulu SD tahun 2003, lanjut SMP, terus SMA negeri, terus ini waktu preklinik dari 2019 dan terakhir adalah ngambil gelar 2021 dan sampai sekarang ya. Ini riwayat organisasi yang pernah saya ikuti. Jadi dalam dunia mahasiswa saya bukan hanya berprestasi di bidang akademis, tapi non-akademis pun saya juga ada kegiatannya. Saya pernah menjadi ketua pelaksana program pemenangan PIMNAS. Nah ini ya, kalau yang kuliah pasti tahu ada satu lomba yang bergengsi, atau lomba yang terbesar selama kuliah, yaitu yang namanya PIMNAS. Saya dipercaya menjadi ketua dari fakultas saya. Jadi itu ada seleksinya dan saya ketuanya ya. Mereka yang mau lomba dari fakultas saya itu harus melalui saya. Nah, terus saya juga pernah menjadi ketua koordinasi acara, lengkapan, staf perlengkapan. Saya juga pernah menjadi fasil. Nah, ini fasilitator dari acara Lokakarya. Saya juga pernah menjadi staf R&D. Ini salah satu organisasi besar di fakultas saya. Dan akhirnya saya menjadi kepala departemen ya di 2 tahun berikutnya. Saya juga adalah satu organisasi. Itu ada suatu tingkatan yang namanya steering committee. Pada tahun yang sama, saya menjabat steering committee di 5 acara besar. Saya juga dipercaya, terusnya saya juga sekali lagi menjadi fasilitator, dan ini terakhir menjadi staf tenaga medis, acara bakti sosial kesehatan. Ini penghargaan dalam 10 tahun terakhir saya. Ini benernya masih ada yang tidak saya catat di sini. Pikirannya juga beberapa di sini juga bisa menginspirasi dari remaja sekalian. Saya pernah juara finalis di Olimpiade Matematika di Universitas Kanjuruhan. Pernah Olimpiade Matematika 9 MIPA di tingkat Universitas Jember. Saya juga pernah ikut lomba debat Pancasila Semalang Raya. Wah, bukan hanya ikut lomba matematika, saya juga ikut lomba PPKN ya waktu itu. Saya juga peserta aktif karya ilmiah remaja. Selama Universitas Brawijaya, saya juga pernah mengikuti lomba Olimpiade Matematika. Nah itu dari yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Malang, saya juga pernah menjadi finalisnya ke lomba matematika. Saya juga pernah mengikuti Olimpiade Farmasi
dari Universitas Airlangga. Nah, ini waktu kuliah saya pernah menjadi finalis dari karya ilmiah Unair. Saya juga ini partisipasi ini acara internasional ya. Saya pernah ikut, saya juga pernah jadi delegasi dari kampus saya untuk mengikuti OII MERI, yaitu Fakultas Indonesia. Universitas Indonesia ya. Saya juga pernah mengikuti lomba yang tadi PIMNAS. Puji Tuhan saya didanai 2 sekaligus ya. 2 judul saya didanai dan menjadi satu-satunya mahasiswa pertama yang dua-duanya didanai dari Fakultas Brawijaya, yaitu penelitian juga pengabdian masyarakat. Saya juga pernah menjadi finalis research paper dari Universitas Sriwijaya di Sumatera. Dari lomba internasional saya mendapatkan penghargaan silver. Ini ada 3 silver medal dan yang paling tinggi ini diamond medal. Diamond medal itu suatu penghargaan kalau di luar negeri adalah best of the best-nya. Kalau ada yang best, tapi ada lagi yang best of the best, yaitu adalah penghargaan diamond. Itu berhasil kami dapatkan waktu itu. Tim saya waktu itu menang. Dan silver saya dapat lagi 2 untuk tahun berikutnya. Terakhir saya partisipasi internasional dalam ajang COVID-19 ya, khususnya daerah Indonesia, Malaysia, juga Vietnam. Ini juga beberapa penelitian saya yang sudah juga mendapatkan publikasi bahkan sampai internasional. Nah, ini ada 3 ini ya, yang paling baru. Mungkin ini sekilas tentang saya. Baik, saya masuk dalam PowerPoint saya. Ya. Sebelumnya saudara-saudari ada yang tahu gambar siapakah ini? Yang tahu bisa langsung jawab, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Mungkin ada yang tahu ini siapa? Kalau benar dapat hadiah ya. Kalau salah kasih hadiah ya. Ya, silakan Michael. Thomas Alva Edison. Wah, Thomas Alva Edison itu siapa, Michael? Penemu lampu. Wah, penemu lampu. Kamu kenal ya sama orangnya? Enggak. Oh, enggak ya. Bagus ya, jujur ya. Ini penemu lampu. Ini ya gambarnya penemu bola lampu. Ini lampu kuno, masih panjang-panjang. Sekarang yang terbaru LED. Tapi lampu LED itu tidak akan ada kalau tidak ada lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Ada yang bilang dia gagal sampai 999 kali demi untuk menemukan 1 bola lampu ini. Andai kata dia menyerah pada percobaan ke-999, ya hari ini kita tetap memakai obor dari ya, tidak memakai lampu. Baik, benar ya. Selanjutnya ada yang tahu ini gambar siapa? Orang Indonesia ini. Yang tahu hebat ya. Yang nggak tahu juga hebat kok, tenang aja. Mungkin Michael tahu siapa ini? Orang Indonesia ini, dia seorang profesor. Aku. Ya, silakan Panes. Ya. Yohanes Surya. Tuh, siapa itu Profesor Yohanes Surya ya? Apa prestasi terbesar yang pernah diraih profesor ini? Apa, Vanes? Bentar, lupa aku. Oh, lupa ya, nggak apa-apa. Fisika mana? Oh iya, fisika. Ya, nah yang suka fisika ya, jarang saya. Suka fisika sama matematika. Nah, Bapak Profesor Yohanes Surya PhD ini, dia itu berhasil mendidik yang dikatakan orang paling bodoh. Carikan saya, dia bilang, carikan saya, anak yang paling bodoh. Saya akan latih. Wah, dasarkan apa yang beliau katakan, dia berhasil melatih anak-anak yang menurut dia nggak bisa sama sekali kalau sekolah itu nggak naik terus-terusan. Tapi melalui bimbingan beliau, akhirnya berhasil Indonesia meraih 54 medali emas, 33 medali perak,
43 medali perunggu. Wah, bahkan itu semua diraih oleh pelajar Indonesia di tingkat internasional. Bahkan tahun 2006 ya, pelajar Indonesia itu menjadi juara dunia yang mengalahkan 86 negara. Selain jadi juara dunia di bidang fisika dan matematika. Wah, luar biasa sekali. Dari bimbingan beliau, siswa Indonesia berhasil membanggakan nama Indonesia, khususnya Olimpiade Fisika juga Matematika. Nah, ini ya foto sebagian kecil anak-anak yang berhasil dibimbing dari Profesor Yohanes Surya. Nah, ini tahun 2011. Mereka memperoleh medali emas, juga medali perak. Ini sangat luar biasa loh, dari orang yang dikatakan, wah gak bisa ini, susah ini. Tapi akhirnya mereka menjadi juara dunia. Wah, pasti orang tuanya sangat bangga. Nah, selanjutnya, tadi juga ada pertanyaan yang bagus ya. Belajar. Belajar itu apa sih? Ada yang tahu enggak? Pengertian belajar itu apa? Ada yang tahu mungkin? Menurut KBBI, belajar itu apa? Ya, langsung saya jawab sendiri ya. Ya, pengertian menurut KBBI belajar itu ada 3. Pertama, dia berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kedua, dia berlatih. Dan yang ketiga, dia berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi dia bisa belajar karena dia mempunyai suatu pengalaman. Nah, itulah belajar. Nah, sekarang saya punya pertanyaan kepada saudara-saudari remaja ini. Tujuan belajar kalian apa? Hari ini kenapa sih saya harus belajar? Apa sih pentingnya belajar buat saya? Nah, mungkin bisa dijawab di dalam, bisa resen, mau jawab, boleh. Kalau malu, saya juga yang jawab, ya nggak apa-apa. Baik, saya sempat bertanya-tanya dan kebanyakan jawabannya yang pertama adalah ini. Ingin pintar. Kenapa kamu belajar? Karena saya ingin pintar. Nah, jawaban yang kedua, ingin berprestasi. Wah, saya sudah bisa ini, tapi saya mau berprestasi, saya mau juara 1. Nah, itu saya belajar. Nah, lagi yang menjawab, saya ingin dipuji. Saya juga ingin dihargai orang lain. Nah, melalui saya belajar, saya dihargai. Wah, ada juga yang jawab, ingin sekolah di tempat yang terbaik. Karena dia ingin sekolah di tempat yang terbaik, karena itu dia belajar supaya dia bisa masuk ke dalam sekolah atau tempat yang terbaik. Selanjutnya, dia juga ingin mendapatkan beasiswa. Kebanyakan hari ini mendapatkan beasiswa ya jelas harus nilai yang bagus. Untuk mendapatkan nilai yang bagus, ya tidak lepas dari belajar. Selanjutnya, ingin membanggakan orang tua. Apa belajar jauh-jauh? Saya ingin membanggakan orang tua saya. Wah, selanjutnya untuk masa depan yang lebih baik. Wah, orang tua saya pekerjaannya demikian, Kak. Saya enggak mau kayak gini. Saya mau maju. Nah, itu saya belajar. Nah, juga ini ya, ada yang bilang juga untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Gimana saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik? Jelas belajar. Tanpa belajar ya susah. Mohon maaf, hari ini yang bekerja pasti juga belajar. Tidak ada bekerja yang lepas dari belajar. Mau dapat penghasilan yang baik, pekerjaan yang baik, kenaikan titel, tentu mereka semua belajar. Dan ini yang terakhir yang saya tanya, supaya tidak menyesal di masa depan. Nah, karena itu dia belajar. Baik, saya juga harus tahu ini, kira-kira saya ini cara belajarnya seperti apa ya? Ada yang tipe cara belajarnya itu tipe pendengar, ada yang tipe melihat, atau ada tipe yang harus bergerak-gerak. Saya ini tipe belajar yang seperti apa? Nah, ini harus jelas dulu. Gimana saya belajar itu juga ditentukan dari cara saya belajar.
Karena itu, saya juga harus tahu bagaimana saya belajar. Baik, tipe yang pertama, kita perlu melihat gaya belajar kita itu apakah suka mencoret-coret ketika bicara di telepon. Kalau di telepon ya, halo, tangan satunya itu pegang telepon, tangan satunya itu coret-coret. Nah, kalau iya, terus bicaranya agak cepat, nah, maka dia juga suka melihat gambar. Dia suka sekali kalau lihat gambar suka ya. Nah, kalau orang seperti ini adalah tipe yang visual, artinya lebih banyak belajar dengan melihat. Kalau dia melihat, wah, dia langsung ngerti. Dia dijelaskan panjang lebar, tapi tidak ada gambarnya, susah dia. Tapi begitu dia dikasih satu gambar, satu ilustrasi, satu model, oh ini toh, dia langsung mengerti. Nah, itulah tipe visual. Selanjutnya, yaitu tipe yang ini, mendengar. Dia lebih suka berbicara daripada menulis. Dia tidak suka ya tulisan banyak-banyak, lebih suka dijelaskan. Dia lebih suka kalau diterangkan. Lebih suka kalau ada orang yang menjelaskan kepada dia. Atau kalau guru menjelaskan, asal dia dengar aja, dia langsung ngerti. Ini adalah tipe orang yang auditorial, tipe orang yang belajar dengan mendengar. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini yang agak unik, saudara-saudara remaja. Tipe yang ketiga ini, dia lebih konsentrasi kalau dia bergerak. Kalau dia tidak bergerak, diem aja, susah dia memahami pelajaran. Tapi kalau dia bergerak-gerak, kakinya gerak-gerak, tangannya gerak-gerak, pulpen digerakin, paham dia bisa mengerti apa yang dimaksudkan. Nah, demikian bagaimana cara belajar kita hari ini. Gimana itu kita harus tahu dulu, saudari. Saya ini tipe pendengar, tipe yang melihat, atau tipe yang langsung terjun praktek. Ini harus jelas. Kadang juga ada orang itu belajarnya kombinasi. Dia juga melihat, dia juga mendengar. Ada juga dia mendengar, tapi dia harus praktek. Kalau mendengar dan melihat dia kurang. Nah, ini kita harus jelas dulu. Selanjutnya juga berapa lama waktu yang kita butuhkan dalam belajar ini juga harus jelas. Oh, saya untuk materi ini saya cukup belajar 1 jam saja. Saya sudah langsung tahu. Oh, ini cukup 20 menit saja. Dia langsung tahu. Ini juga harus jelas. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk belajar harus jelas. Nah, selanjutnya kita juga perlu melihat apa saja sih kalau kita sudah belajar itu ada hambatannya, Dasari. Kadang kalau ada hambatan ini jadi males belajarnya. Hambatan pertama, yang paling mendasari orang tidak mau belajar adalah ini. Dia malas memulai. Dia ada niatan yang baik. Dia sudah ada buku-buku. Dia sudah ada video. Tapi dia malas memulai. Wah, suatu hal itu bisa terjadi kalau dimulai dahulu. Mau hasilnya baik, mau buruk. Kalau tidak melangkah dulu ya tidak tahu. Karena itu permasalahan pertama adalah ini, malas memulai. Baik, kita mau lihat pelajarannya susah, mau pelajarannya mudah, kita harus berani memulai dulu, berani memulai belajar. Selanjutnya, nah ini ya, ini juga banyak. Inginnya main dulu, nanti aja tak main dulu. Kalau sudah main, baru 1 round, pertandingan, wah mainnya kurang. 1 lagi pertandingan, wah kurang lagi mainnya. Tambah lagi, tahu-tahu waktunya sudah sore. Tahu-tahu sudah ada jadwal. Tahu-tahu sudah malam, bangun sudah pagi lagi. Nah, waktunya habis karena main. Selanjutnya dia juga bilang, wah nggak apa-apa, tenang aja, masih lama kok. Masih 1 bulan lagi. Ujung-ujungnya dia main dulu. Wah, masih lama kok. Ya sudah, tenang dulu. Ujung-ujungnya ya nggak mau memulai belajar. Ini adalah faktor-faktor internal dari orang tersebut, ya. Faktor dari dalam. Sebenarnya juga ada faktor dari luar. Nah ini, semua temanku tidak ada yang belajar kok. Ngapain aku belajar? Semua banyak yang nggak belajar kok. Ya aku juga ikut. Nah, ini juga
mengganggu seseorang dalam belajar. Ini sangat penting, saudari, karena banyak remaja itu hari ini sangat dipengaruhi oleh ini ya, pergaulan, sangat dipengaruhi oleh teman. Asal ada saja satu teman yang mau rajin belajar dan mengajak saudari, pasti saudari juga tertarik untuk belajar. Nah, soalnya juga ada lingkungan yang tidak mendukung. Niatnya mau belajar, tapi lingkungannya kok banyak anak-anak main sendiri. Temannya sendiri ngajak main, tiba-tiba Suhensil ya siap, ditelepon. Seperti tidak fasilitas, oh saya nggak punya buku, oh saya alasan nggak ada kuota lah, nggak ada inilah, oh saya ini itulah, banyak sekali alasan. Bahkan ada yang pernah bilang ada 1001 alasan saya tidak belajar. Nah, tetapi hari ini nggak perlu jelas dari remaja bahwa kita juga punya 1001 alasan untuk belajar. Nah, selanjutnya, gimana saya bisa mempertahankan? Saya itu bisa tetap belajar rajin. Nah, pertama ini, yaitu doa. Doa ini saya bagi dua ya, ada doa pribadi dan juga doa korporat. Ini saya kasih tulisan plus ya. Plus itu artinya lebih bagus lagi kalau ada dua-duanya. Doa pribadi yaitu dari diri sendiri. Kita doa pada Tuhan. Tuhan, saya orang yang demikian. Akui saja di hadapan Tuhan. Bilang aja, Tuhan, saya ini kalau pelajaran ini saya tidak mampu Tuhan. Saya hitungin nggak bisa Tuhan. Saya mohon hikmat dari-Mu Tuhan. Juga ada doa korporat. Kita minta seseorang mendoakan kita, mendoakan saya. Bisa orang tua kita, bisa kakak gembala kita, atau kakak rohani kita, atau siapapun, atau mitra kita, sesama remaja. Tolong doakan saya ya. Saya mau belajar ini. Wah, jadi doa kita ada dua. Doa pribadi juga doa korporat. Selanjutnya, kita perlu tekad yang kuat. Seorang hari ini bisa memulai kegiatan belajar, mau latihan, mau siap-siap untuk belajar itu karena dia punya tekad yang kuat. Hari ini seorang remaja mau belajar jelas tidak lepas dari tekad yang kuat. Perlu punya tekad yang kuat. Ya, saya mau belajar. Nggak boleh ada yang ganggu saya. Wah, tekadnya kuat. Selanjutnya dia juga tekun. Nah, tekun ini adalah bisa juga rajin. Nah, tekun itu satu, hari ini satu, besok satu, besok lagi satu, besok lagi satu, terus. Intensitasnya sama. Satu, bahkan sudah biasa satu, dia tingkatkan. Dua, besok lagi dua. Nah, karena itu dia juga akhirnya muncul dari tekun ini kerajinan. Wah, ada orang yang bilang, guru saya selalu bilang, kalau anak itu rajin, cukup rajin saja, enggak perlu dia pintar, cukup rajin saja, tekun saja, kepintaran itu datang sendiri kok pada orang itu. Nah, asal ini tekun, rajin. Nah, selanjutnya ini ya, ini karena remaja mudah dipengaruhi pergaulan, karena itu juga cari ya pergaulan yang sehat, pergaulan yang suka belajar. Mungkin susah, mungkin nggak ada Kak, temanku semua suka main. Nah kalau nggak ada ya buat sendiri, mulai aja sendiri buat kelompok belajar sendiri. Nah inilah 4 tips yang sangat berguna, baik belajar sejak SD, SMP, SMA, bahkan menjelang kuliah pun. Cara ini masih efektif. Nah, selanjutnya ini. Untuk itu, saya sarankan membuat jadwal. Nah, ini lebih bagus lagi karena lebih terstruktur. Kita bisa tahu dari kemampuan kita. Oh, saya perlu belajar itu 1 hari 1 menit. 1 jam.
sampai 100 menit sehari. Nah, misal, ini contoh ya, ada saya jam kosongnya itu jam 1 sampai jam 9. Jam 9 ke atas saya sudah tidur. Ini saya buat per jam ya, per jam. Nah, misal jam 1 sampai jam 2, habis sekolah. Saya istirahat dulu, saya tidur, makan, minum, atau bermain, atau nonton. 1 jam. Setelah itu jam 2 sudah fresh, sudah istirahat, saya mulai belajar di situ. Ini saya ambil waktu 50 menit. Ini terserah ya, saudara-saudara remaja, kemampuannya atau kuatnya belajar berapa menit. Mau 30 menit, atau misal 1 jam mau dibagi 2 jadi 30 menit bisa. Jadi misal saya mampunya 100 menit, saya bagi 2, 50 menit sama 50 menit. Saya taruh 50 menit di jam sekian. Ini kan masih 50 menit. Kalau dipakai ini masih ada 10 menit. Saya mungkin bisa lanjut mau menikmati Tuhan atau GOW. Sisanya ini kan ada jam kosong lagi. Jam kosong ini kan 1 jam ya. Jam 3 sampai jam 4 ini kan 1 jam. Nah, mungkin nikmati Tuhan atau apa, bikin makan atau apa. Nah, ini bisa diisi sendiri sesuai kebutuhan. Selanjutnya lagi, lanjut lagi 50 menit. 50 menit masih kembali ada 10 menit ya. Nah, 10 menit ini bisa lanjut yang lain. Mau GOW-nya taruh sini sehingga jam 7 sampai jam 8 kosong, sehingga bisa diisi yang lain. Ini akhirnya malam atau siap-siap tidur atau siap-siap untuk tugas besok. Kalau ada jadwal sedemikian, ini lebih terstruktur, akan bisa lebih baik lagi. Nah, saya juga berharap hanya semua saudara remaja bisa membuat jadwal ya. Ini bisa lebih bagus. Sesuai dengan kemampuan. Mau belajar sehari 50 menit kuatnya enggak? Ya sudah 50 bagi 2. 25 menit, 25 menit. Nah, itu pun juga enggak apa-apa. Asal konsisten. Nah, hari ini 50 menit. Kalau dibuat latihan soal, 50 menit dibagi 2, 25 menit. Dibuat latihan soal, mungkin bisa dapat 3 soal. Banyak-banyak ya. 25 menit 3 soal. Karena sehari 50 menit, sehari bisa 6 soal. Wah, 1 hari 6 soal, 2 hari 12 soal, 3 hari 18 soal. Wah, 1 bulan tidak terasa sudah 180 soal. 2 bulan tidak terasa sudah 360 soal, dan seterusnya. Bahkan menjelang ujian, wah sudah biasa ngerjain soal. Nah, kemarin saya tanya satu remaja, dia bagus ya. Dia sudah banyak mengerjakan latihan soal. Dia suka pelajaran kimia. Dia kerjakan macam-macam soal kimia. Akhirnya waktu ujian, loh ini kan soal yang kemarin yang saya belajar soal. Bisa dia mengerjakan dengan cepat. Ini satu keuntungan ya, bisa belajar soal. Nah selanjutnya, ini ada 4 hal ya, yang harus diprioritaskan dalam belajar. Kan ada 50 menit, ada 1 jam, kira-kira belajar apa ya? Yang pertama ini ya, prioritaskan tugas dulu. Hari itu ada tugas apa dari sekolah ya? Nah, itu dikerjakan dulu ya. Ini dikerjakan dulu tugasnya, kalau ini sudah selesai, baru prioritas kedua, yaitu materi yang hari ini sudah diajarkan. Kita review sekilas saja, karena tadi sudah diajarkan, tinggal diulangi aja. Nah ingat ya, kalau hari ini diulangi, besok sudah masih ingat ya. Tapi kalau hari ini sudah belajar tapi tidak diulangi pulangnya, besok itu sudah semakin berkurang. Besok berkurang, 2 hari lagi sudah ingat ya. Ingat judulnya saja. Wah, seminggu kemudian, wah, cuma ingat gurunya aja ya, yang pernah ngajar, tapi lupa materinya. Nah, ini sangat penting. Karena itu perlu direview lagi. Pelajaran ini apa? Kalau direview, kalaupun dia lupa, karena dia review lagi, diulangi lagi, dia jadi ingat. Karena dia mengingat lagi, lupanya itu lebih lama ya, saudara. Harapannya dari sini ya, dia ingat terus, bahkan menjelang ujian. Karena dia sudah ingat, dia bisa lanjut prioritas 3, yaitu dia mulai belajar materi yang susah. Tadi yang belum ngerti apa, dia mulai belajar itu. Dia bisa belajar dengan, kalau nggak ada ya tanya temennya yang bisa. Biasanya malu kalau tanya guru. Yang tanya temen aja, kalau sama temen kan enak.
teman masih enggak ada ya tanya kakaknya, kakak kembal atau kakak rohani atau kakak kelas atau siapapun yang bisa. Kalau mentok nggak ada yang bisa semua ya balik, harus tanya gurunya. Kita bisa lihat ini ya, hari ini zaman sangat maju ya. Saya lihat video YouTube, banyak sekali hari ini itu pelajaran-pelajaran sudah di-share, bahkan ada pembahasannya lengkap ya. Di YouTube itu sudah lengkap, jelas. Nah, selanjutnya yang prioritas keempat, ini sorry ya, salah tulis, yaitu ini, latihan soal-soal. Hari ini di sekolah, ujiannya itu menjawab soal, bukan belajar materi, tapi menjawab soal-soal. Belajar materinya ya hari-hari ini, menjelang ujian itu isinya ya ini soal-soal aja. Karena itu prioritas keempat ini yang sangat penting, yaitu latihan soal. Dan tadi sempat saya bilang kalau sehari bisa kuat 3, bisa kuat 6, seminggu berapa saudara-saudari? 1 bulan sudah berapa soal? Bahkan 2 bulan berapa soal? Bahkan 4 bulan menjelang ujian, sudah banyak soal siap kita kerjakan. Ini selanjutnya ya, ada 1 ayat juga yang menguatkan saya ya. Selama saya sekolah, bahkan sampai kuliah, selalu ayat ini juga terus mengingatkan saya. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini ada kata pergunakanlah waktu yang ada. Juga ada terjemahan tebuslah waktu. Hari ini waktu-waktu saya kemana ya? Waktu-waktu saya 24 jam ini terbuang di mana saja ya? Benar-benar harus diselamatkan. Karena itu dengan buat jadwal, saya mengisinya dengan belajar, itu sudah menyelamatkan waktu-waktu saya dari hal-hal yang jahat. Apa hari ini sangat penting, manfaatkan waktu. Jangan sampai menyesal menjelang ujian. Hari ini kan sudah lewat ya ujian. Mau persiapan masuk semester baru. Untuk yang sudah lewat tidak apa-apa, kita serahkan pada Tuhan. Ya. Kita berdoa, Tuhan kiranya semester ini yang sudah lewat hasilnya bagus. Untuk semester selanjutnya saya bersandar padamu Tuhan. Mulai bisa diterapkan belajar yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Untuk penutup presentasi saya ada 1 video ya. Saya akan tampilkan videonya ya. ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก มืออะไรจู้ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็ในแต่ร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูนี่ในตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกนะเราอะ ไม่เป็นไร ลองปลูกใหม่ดู การปลูกถั่วงอก แม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา จะได้ผลลัพธ์ก็ลองดู แม่เป็นอะไรร้องไห้
ดูนะ คำว่าลองดูของแม่นี่แหละ เป็นปุ๋ยอย่างดี ที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้ อยากทดลองของฉัน ให้งอกงาม ไม่มีวันสิ้นสุด เธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกำลังดู ดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรี ปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สารรักจาก AIS. Baik, Puji Tuhan. Sekilas yang video terakhir adalah mengenai suatu pengalaman ya, mana dia punya satu keinginan menumbuhkan toge atau kecambah ya. Tapi dia belajar menumbuhkan kecambah, mungkin dia ilmunya kurang. Dia belajar itu kurang, ibunya hanya lulusan SD kelas 4. Wah, membaca pun agak susah. Tapi satu hal yang bagus dari kisah ini adalah mereka itu dalam belajar tidak mudah menyerah. Meskipun gagal, ngerjakan susah. Soal kok ya susah gini sih, udah belajar kok ya masih dapat jelek aja. Wah, tapi mereka tidak nyerah. Dan akhirnya ada hasilnya. Nah, demikian ya, ada guru juga bilang ke saya, hasil tidak akan menipu dari usaha kita. Nah, semakin banyak usahanya ya hasilnya pasti bagus. Hasil pasti tidak akan menipu. Nah, demikian kembali lagi ke ayat tadi ya, pergunakan waktu yang ada untuk belajar, untuk meskipun nggak bisa ya belajar lagi, nggak mudah nyerah, belajar terus. Nah, demikian sekian dari saya, terima kasih. Ya baik adik-adik ya, makasih atas presentasi dari Kak Agung. Ya adik-adik kita tahu kan tadi ketika Kak Agung presentasi ada poin-poin yang perlu kita perhatikan ya. Ya di dalam belajar kita perlu mengenali cara belajar kita terlebih dahulu, ya kan? Kemudian kita membuat jadwal ya adik-adik. Kita membuat jadwal selama 1 hari itu kita mau ngapain aja. Kita mau ngerjain apa aja. Kemudian ya setelah kita membuat jadwal, kita perlu menentukan skala prioritas. Apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ya kiranya melalui presentasi dari Kak Agung ini, ya adik-adik bisa belajar bagaimana cara belajar yang tepat. Ya di sini selanjutnya kita akan sesi tanya jawab ya adik-adik ya. Mungkin apakah adik-adik ada yang mau tanya terkait bagaimana belajar? Mungkin bisa resen atau bisa chat di Zoom. Mumpung masih ada waktu, mungkin waktunya terbatas adik-adik ya. Apakah ada pertanyaan? Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan, ya tanya aja apa yang belum jelas, pengalaman adik-adik mungkin. Bagaimana? Oke, tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, ya udah kita bisa lanjut ya sesi berikutnya ya. Sebelumnya kita bisa mengucapkan terima kasih kepada Kak Agung ya di dalam presentasi ini. Juga kita akan menyerahkan ya sertifikat kepada Kak Agung. Kiranya host bisa tampilkan untuk sertifikatnya kepada Kak Agung. Iya, terima kasih kepada Kak Agung ya untuk materi yang sudah diberikan. Kiranya materinya dapat berguna bagi kita semua ya, bermanfaat bagi kita dalam terutama dalam adik-adik dalam belajar ya. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Maxi. Untuk host, apakah bisa ini kita berfoto dulu?
Bisa di screenshot. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Kak Agung. Selanjutnya kita akan ya setelah dipresentasikan adik-adik ya, kita akan ada sesi games adik-adik ya. Ya saya serahkan kepada Yemima dan Vena untuk pimpin acara gamesnya. Oke, selamat sore semuanya. Kita akan masuk ke sesi game setelah ini, tapi kita sedikit berbeda ya tampilan gamenya. Jadi nanti akan dibagi ke dua board yang berbeda. Jadi semisal adik-adik pertama yang masuk di board A, nanti akan bermain dulu di board A, kemudian setelah selesai akan lanjut ke board B. Jadi kita akan main di dalam dua board yang berbeda. Untuk host bisa langsung dibagi ke board A dan ke board B. Terima kasih. Silahkan join ya. Aku board B ya, dan
Oke, sepertinya semuanya udah balik ke main room. Gamenya sudah selesai. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik ya, adik-adik. Sudah selesai kan gamesnya? Ya, kita lanjut ke sesi berikutnya ya adik-adik ya. Ya, sesi ini kita akan mendengarkan beberapa apresiasi ya yang akan disampaikan oleh Kak Maxius ya. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Maxius untuk memberikan apresiasi kepada adik-adik selama study center 1 semester ini ya. Amin. Baik, terima kasih kepada Kak Daniel. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ya untuk sesi apresiasi ya. Oke, nanti yang namanya saya sebut bisa open kamera ya. Untuk kita sama-sama minta tolong host untuk dokumentasi juga ya. Ya, terima kasih pada adik-adik semua dan guru-guru dari Study Center juga yang telah berpartisipasi ya di Study Center kita ya selama 1 semester ini, periode Juli hingga Desember 2021. Oke, yang pertama adalah yang untuk kelas 7 SMP, yaitu terima kasih pada Aaron yang telah menyelesaikan program Study Center ini selama 1 semester ini. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya untuk yang kelas 9 ada Dio Bagaskoro. Bisa ini di pin. Oke, bisa diambil fotonya ya. Sudah, selanjutnya pada Yusa Bayu Saputra sudah juga menyelesaikan ini ya study center kita di semester ini. Sudah. Baik, selanjutnya untuk kelas 10. Oke, untuk kelas 10 yang pertama Vanes. Ya, Vanes juga sudah ini ya. Sudah menyelesaikan dengan baik study center kita di semester ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Selanjutnya ada Joshua Krisbiantoro. Oke. Ya, juga sudah menyelesaikan dengan baik ya untuk study center di semester ini. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelas 11 ada Michael Yuli Ananda Elvan Permana ya. Oke, kepada host bisa mengambil foto. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelas 12 yang pertama ada Kevin Hendra Sunarta. Bisa diambil fotonya juga. Ya, terima kasih. Selanjutnya pada Leoni Cerilia ya. Kak, internetku agak ngadat. Oke, baik.
Ya, terima kasih juga ya udah menyelesaikan study center kita. Kemudian pada Rexen Aida Boy, Rika. Ya, juga sudah menyelesaikan dengan baik. Oke, selanjutnya adalah untuk pemenang dari games ya. Jadi pemenang dari games ada 2 ya. Dari games yang tadi ya. Yaitu ada Yusa dan Vanes ya. Silahkan open kameranya untuk bisa didokumentasikan Yusa dan Vanes. Selamat ya udah menyelesaikan memenangkan games. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke apresiasi ya. Oke, jadi ada beberapa dari teman-teman sekalian yang unggul ya dari selama 1 semester ini ya di dalam study center. Ya, jadi di sini ada 4 kategori. Yang pertama adalah siswa yang teraktif dan terajin di study center di semester ini, semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Kira-kira siapa yang menjadi siswa teraktif dan terajin? Ada yang merasa aktif sama rajin di semester ini? Bisa rasen. Oke. Jadi siswa yang teraktif dan terajin di semester ini adalah ini ya, Aaron ya. Selamat pada Aaron. Aaron bisa open ini ya. Kemudian bisa didokumentasikan. Ya, selamat ya untuk Aaron. Ya, makasih Kak. Menjadi yang teraktif dan terajin ya, menjadi yang lain ya, menjadi motivasi bagi yang lain untuk jadi aktif juga sama rajin ya. Oke, selanjutnya adalah yang memiliki bahasa Inggris yang terbaik ya. Jadi kan dari study center juga ada kelas bahasa Inggris. Jadi ini juga kita menjadi penilaian juga ya. Bagaimana teman-teman juga bisa menjadi ini ya, walaupun ekstrakurikuler tetapi juga menjadi perhatian dan menjadi yang ini ya, juga menjadi hal yang utama ya dalam study center ini. Ya, siapa kira-kira? Jadi bahasa Inggris yang terbaik menurut penilaian di study center adalah pada Michael ya, Michael Yuli Ananda Elvan Permana ya. Selamat pada Michael. Amin, Pak. Bisa open kameranya dan didokumentasikan ya. Ya, ini bisa menjadi motivasi bagi yang lain juga ya. Oke, selanjutnya adalah siswa SMP yang terbaik. Ya, jadi siswa SMP terbaik ini jatuh kepada Yusa ya. Yusa Bayu Saputra ya. Selamat pada Yusa. Bisa di-pin dan didokumentasikan. Ini menjadi motivasi bagi yang lain ya untuk menjadi yang ini ya, yang aktif, yang unggul di setiap kelas-kelas di study center periode berikutnya. Selamat pada Yusa. Oke, selanjutnya adalah siswa SMA yang terbaik.
Ya, siswa SMA yang terbaik jatuh kepada Rike ya. Rexin Aida Boy. Bisa open kameranya dan bisa didokumentasikan. Lampuku mati, Kak. Oh, oke. Ya, selamat ya untuk Rike. Oke, jadi ini ya nanti kita akan kirimkan sertifikat ini, jadi sertifikat partisipasi dan apresiasi ke WhatsApp ya. Jadi nanti juga sama laporan hasil belajarnya akan dikirim lewat WhatsApp. Oke, selanjutnya adalah apresiasi untuk guru ya, guru dan pembina kita di Study Center. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih pada Vito Nathaniel Lokito sebagai guru pengajar matematika SMA ya di Study Center Kota Madiun semester ini. Ya, terima kasih Vito telah membantu Study Center di semester ini. Bisa didokumentasikan juga. Ya, terima kasih telah membantu mengajar di bidang matematika SMA di Study Center. Ya, selanjutnya adalah pada Theo Novaldi sebagai guru pengajar fisika SMA di Study Center Kota Madiun. Baik, selanjutnya kepada Trivena Mesia Y sebagai guru pengajar kimia SMA di Study Center. Terima kasih telah membantu mengajar kimia ya di Study Center. Ya, terima kasih. Selanjutnya pada Yemima Intan Sari sebagai guru pengajar matematika SMP di Study Center. Bisa didokumentasikan. Ya, terima kasih telah membantu mengajar di Study Center di semester ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya pada Apiantoro Pamungkas sebagai pembina di Study Center Kota Madiun di semester ini. Ya, terima kasih sudah membina kita ya selama ini di dalam aspek karakter, pendidikan, dan ketuhanan ya. Selanjutnya, pada Kak Daniel Bangkit juga sebagai pembina kita di Study Center Kota Madiun selama periode semester ini ya. Terima kasih juga sudah membina kita dalam ketuhanan, karakter, dan pendidikan kita. Bisa didokumentasikan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman udah mengikuti Study Center kita selama periode semester ini ya. Untuk periode ke depan kita harapkan agar Study Center juga dapat menjadi yang lebih baik. Juga teman-teman juga dapat mengikuti kembali Study Center di semester ke depan. Untuk sertifikat laporan hasil belajar nanti akan dikirimkan via WhatsApp ya. Juga nanti akan dikirimkan link evaluasi untuk Study Center di semester ini. Baik, terima kasih. Sekian apresiasi untuk Study Center di semester ini. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti Study Center di semester ini juga dapat melanjutkan Study Center di semester berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik adik-adik, ya akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman ya dari Kak Maxius. Silakan Kak Maxius memberikan pengumuman dan closing. Ya, terima kasih. Ya, untuk pengumumannya nanti untuk
yang tadi ya, sertifikat yang tadi sudah kita tampilkan. Juga nanti ada laporan hasil belajar dari teman-teman di study center ya, itu akan kita kirimkan lewat WhatsApp ya. Jadi teman-teman bisa download nanti di WhatsApp. Juga nanti akan dikirimkan link evaluasi ini ya, evaluasi study center Madiun di semester ini. Jadi teman-teman juga bisa mengisi ya, agar study center kita menjadi lebih baik di semester berikutnya. Sekian dari saya serahkan ke host lagi ya. Terima kasih. Amin. Baik, nah kita sudah selesai ya acara kita sore hari ini. Mungkin sebelum menutup acara kita mungkin bisa open cam semua ya. Kita bisa foto sama-sama, adik-adik. Yang tidak terkendala jaringan bisa open cam ya. Ini sesi terakhir kita ya. Kita bisa ada kenang-kenangan foto bersama. Aaron, Vanes, Kevin, Joshua, Leoni. Saya persilakan host untuk foto ya. Vanes, Kevin, Leoni, bisa on cam atau ada kendala? Kevin nggak kelihatan mukanya itu. Oke. Ya, baik adik-adik ya. Acara kita sampai di sini. Nah, sebelum kita menutup acara kita bisa bersatu sama-sama di dalam doa ya. Amin. Oh, Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam acara gathering ini Tuhan. Kiranya melalui acara ini, kira Kau mendapatkan kami, orang-orang muda Tuhan, kiranya menjadi orang-orang muda yang dikenapi di dalam Allah, pendidikan, dan karakter, sehingga kami jadi orang-orang muda yang bisa berguna bagi bangsa dan negara, bagi keluarga kami. Kiranya terus dapatkan pendidikan kami Tuhan, kiranya di semester-semester depan, kami baik-baik mempergunakan waktu yang ada untuk belajar sungguh-sungguh, bahwa kami senantiasa bersandar pada diri-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya, adik-adik. Saya ikut acara kita. Ya, bisa lanjut ya jadwal berikutnya, adik-adik. Terima kasih adik-adik.